Baik, saya ingin langsung ke Pak Rianto. Pak Rianto, bagaimana kemudian Anda memandang kasus ini? Kalau kita lihat kan ini ada Rivaldi yang kemudian sudah ditangkap atas kasus lain, lalu kemudian digiring ke dalam kasus Vina dan juga Eki dengan dasar ada pernyataan dari terpidana lain dan juga barang bukti senjata tajam. Apakah ini cukup untuk kemudian membawa kasus Rivaldi ke kasusnya Vina dan Eki sebenarnya? Ya, kalau saya melihatnya ini secara keseluruhan ya. Oke. Ini yang sekarang yang diperjuangkan oleh kuasa hukum daripada Saka Tatal ataupun Rivaldi ini adalah usaha dalam rangka mengkonter putusan hakim yang terjadi 2017 itu. Yes. Putusan hakim 2017 itu didasarkan kepada keyakinan hakim setelah melihat daripada bukti-bukti yang disodorkan di pengadilan waktu itu. Bukti-bukti yang sangat menurut saya yang sangat dipertimbangkan oleh hakim waktu itu adalah yang nomor satu keterangan saksi. Oke. Keterangan saksi terutama dari si AF dan siapa yang Sudirman yang mengatakan bahwa ceritanya itu seperti itu ya, gitu. Oke. Dan kemudian termasuk juga yang 7 orang tapi kemudian mencabut waktu itu. Tapi pencabutannya itu oleh hakim kurang diperhatikan karena masih ada saksi lain yang mempertahankan bahwa itu ceritanya itu kayak gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian bukti-bukti yang lain itu juga melihat daripada kondisi korban. Kalau dilihat korbannya itu parahnya kayak gitu, lihat motornya kayak gitu, maka sangat tidak mungkin itu suatu kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan korban seperti itu. Makanya hakim waktu itu ya, ini perkiraan saya ya, di samping keterangan saksi itu juga ada bukti-bukti evidence yang physical evidence dan termasuk juga hasil daripada scientific crime investigation yaitu dari otopsi ya. Ada 2 ini, satu visum et repertum dan yang lain adalah autopsi. Visum et repertum itu adalah dulu ketika 2 korban ini ditemukan sebagai kecelakaan lalu lintas, maka hasilnya hanya berupa VAR. VAR itu cuma dilihat di luarnya doang. Tidak dilihat sebab kematiannya apa nggak ngerti. Tapi waktu itu VAR-nya kemudian dikirimkan ke dokter itu dengan permintaan polisi ya, Pak ini ada jenazah mati karena kecelakaan lalu lintas. Mohon diperiksa. Hasilnya yang cuma pemeriksaan luar itu. Gitu. Tapi kemudian kan Reptu Rudiana sebagai orang tua itu kan dia nggak terima itu sehingga dia kemudian mengadakan penyelidikan sendiri dan kabarnya menangkap 7 atau berapa saya nggak tahu ya. Kemudian diperiksa hasilnya kan kayak gitu ya. Dia minta ekshuminasi. Nah ekshuminasi itulah yang berupa autopsi luar dalam. Disitulah bisa diketahui bahwa oh ini sebabnya sininya. Kemungkinan yang menimbulkan mati itu adalah yang paling besar adalah mungkin karena luka tumpul itu tadi gitu ya. Visum itu tidak akan mengatakan ini yang bunuh siapa, oh ini mati karena kecelakaan, nggak mungkin bunyinya gitu. Tetapi hanya laporan apa yang dilihat oleh dokter forensik, inilah kejadiannya gitu. Nah di ekshuminasi juga demikian juga, dia hanya bisa menentukan oh ini lukanya begini-begini dan kemungkinan kematian ini adalah karena ini. Bukan ini yang bunuh siapa, enggak bisa. Artinya itu bisa diketahui pada saat itu juga ya karena benda penyebab tajam. kematian, penyebab kematian yang pasti hanya dugaan juga itu kan orang mati kan nggak bisa dipastikan. Tapi dari ilmu kedokteran bisa dilihat bahwa oh, ini dulu kalau udah otaknya pecah segala itu ya pasti kemungkinan mati kan gitu. Itu kira-kira gitulah. Tapi jangan yang ngomong ini matinya karena kerusakan di sini atau apa dan sebagainya. Tetapi tidak mengatakan ini dipukul oleh siapa, yang bunuh siapa, apakah ini pembunuhan apa tidak. Dokter nggak bisa menyimpulkan itu. Yang menyimpulkan itu adalah hanya hakim melihat keterangan seluruhnya itu. Nah sekarang kan yang terjadi ya, ketika rangkaian dulu persidangan dulu itu kan banyak disampaikan di situ bukti-bukti yang berdasarkan ceritanya orang-orang yang ngaku di depan Rudiana itu. Gitu. Sementara saksi-saksi yang ditunjukkan oleh para kuasa hukum sekarang ini, seperti contoh kemarin yang lain ya Pak Dedi menemukan saksi yang melihat bahwa dia gini standing dan sebagainya, itu kan baru muncul sekarang. Dulu nggak pernah ada gitu. Akibat daripada itu, maka sekarang jadi sangat begitu kontras. Dulu kok hakim begitu kok bisa memutuskan gitu kan. Karena apa nih? Kesaksian-kesaksian yang disebut janggal kemarin kuasa hukum mereka itu mengatakan bahwa ada 100 kejanggalan gitu kan. Nah ini yang muncul sekarang gitu. Keabsahan dari saksi-saksi yang tadinya sebelumnya belum menyampaikan itu kemudian menyatakan bahwa ada kondisi baru atau novum itu akan seperti apa, tapi nanti dijawabnya usai jeda Pak Rianto, kami segera kembali usai jeda.
Kita lanjutkan dialog, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, Ya. kalau misalnya sudah ada, artinya pada saat waktu itu 2017 sudah dikelirkan dengan saksi-saksi dan barang bukti. Kemudian pada saat ini muncul lagi, ada yang dikatakan bahwa kondisi baru, novum baru. Nah, artinya keabsahannya akan seperti apa? Apakah juga ada perbedaan-perbedaan itu hakim juga bisa melihat atau proses penyidikannya juga bagaimana, Pak Jadi Arianto? gini ya, apakah novum yang sekarang diajukan oleh para kuasa hukum itu merupakan dianggap sebagai novum baru, ya? Karena sebagian dari yang novum yang ditunjukkan sekarang ini, sebagian dulu pernah dibahas dalam persidangan tahun 2017. Kemudian tapi sebagian memang ada yang sangat baru sekali, bahkan baru banget. Kemarin yang ada saksi-saksi motor naik motor gitu standing itu sangat baru sekali gitu kan. Nah, ini tergantung nanti kalau ini diajukan sebagai bahan PK, ya, maka hakim akan menilai, hakim itu melihat apakah ini masuk di dalam novum yang baru, ataukah bukan novum, ya, karena tidak didukung dengan data yang valid gitu misalnya tuh hanya keterangan saksi kan, kalau nggak didukung dengan yang lain kan tidak. Itu tergantung daripada penilaian hakim di PK nanti gitu. Karena hakim PK kan menilai novum baru dan kemudian kekhilafan hakim memutus dulu dan putusannya bertentangan. Kuasa hukum mereka kan tidak hanya pada novum baru untuk menunjukkan alibi ya, untuk mengkonter alibi para itu seperti Rivaldi kan yang ditunjukkan apa alibi dia bahwa dia bukan termasuk orang itu gitu. Itu nanti hakim aja yang menentukan di PK itu nanti. Kalau hakim itu menganggap itu sebagai suatu bahan untuk mengkonter PK ya diterima, ya itu bisa diterima. Tapi kalau tidak ya PK-nya ditolak. Itu aja sebenarnya. Saya ingin ke Mbak Cindy. Mbak Cindy, bagaimana kemudian Anda menjelaskan untuk di PK ini bahwa sebelumnya di sidang sebelumnya juga kan ini berdasarkan keterangan dari terdakwa juga, keterangan dari Rivaldi juga yang pada saat itu juga secara notabene mengakui begitulah apa yang dilakukannya terhadap Vina dan juga Eki. Oke, tapi tunggu tadi Mas Afat. Menyatakan bahwa ada pengakuan dari Rivaldi sendiri pada saat di BAP itu tidak pernah mendatangani BAP tersebut maupun jadi tersangka ataupun saksi. Ya, pada saat tanggal 1 September 2016, Rivaldi menyatakan saya tidak pernah mendatangani BAP. Adapun BAP itu ada tanda tangannya, itu bukanlah tanda tangan Rivaldi. Karena apa? Sudah kami uji juga di depan majelis. Kan gitu. Antara tanda tangan Rivaldi yang asli dengan tanda tangan Rivaldi yang di BAP itu berbeda jauh. Rivaldi hanya mengakui penandatangannya itu hanya yang di penahanan di Polsek Utara Barat. Untuk BAP kasus Vina sendiri tidak ada tanda tangan Rivaldi. Termasuk pada saat dia dipindahkan pun ke Polda, itu juga dia tidak menandatangani apapun. Tetapi pada saat sudah menjadi BAP ini, itu ada tanda tangannya. Gitu. Dan tadi juga menyebutkan Bang Pitra juga kan bilang bahwa mereka saling kenal dan segala macam. Sedangkan mereka sendiri tidak saling kenal dan bukan satu daerah. Ya, di dalam kesaksian awal yang menyebutkan nama sebenarnya Rivaldi tidak pernah disebutkan ya, nama Andika itu adalah Sudirman. Jadi Rivaldi sendiri di dalam pelaporan segala macam itu tidak pernah mendengar Anda juga akan mengajukan Ibtu Rudiana sebagai saksi di sidang PK nanti. Oh itu belum. Nanti ngobrol sama Bang Pitra, itu belum. Tapi sebenarnya dalam persidangan di tahun 2017 itu, Pak Rudiana sendiri memang menyatakan seperti ini, bahwa untuk ketujuh terpidana lainnya, saya yang mengamankan mereka di depan SMP 11. Tetapi untuk Rivaldi sendiri, itu dalam artian sudah berada di dalam untuk kasus yang lain, ya. Jadi sebenarnya dari awal juga si Rivaldi itu tidak ada sangkutannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hanya saja pada saat penangkapan 7 orang terpidana tersebut, ya. Ini kalau emak-emak. Ya, jadi begini Bung Alpat, ini saya kira ini penyampaian informasi yang keliru dan salah. Pak Rudiana itu tidak pernah mengamankan Rivaldi. Gitu loh. Yang diamankan dia itu adalah para terpidana ini. Betul, itu tadi dikatakan begitu. Gitu Ya, loh. tadi bilang begitu. Satu itu yaitu Aldi, nama Rinaldi karena tidak terbukti dikeluarin. Gitu loh. Jadi Rivaldi dia tidak pernah mengamankan itu. Kenapa 8? Satunya itu plus Aldi 8. Dan dia karena memang disidik oleh penyidik, tidak terlibat dalam itu sehingga
dikeluarkan. Rinaldi. Rinaldinya kan gitu. Jadi gitu. Nah, untuk Jadi Rivaldi? karena kalau Rivaldi itu tanggal 29 itu dia sudah ditangkap sama Polsek Nah Utbar. itu tadi yang disoroti oleh Mbak Cindy. Kalau sudah ditangkap, nah artinya bagaimana dia keterlibatannya? Tadi Mbak Cindy bilang. Nah, tanggal 20 benar saya ceritain. Tanggal 27 yang bersangkutan ini berdasarkan keterangan terpidana ikut serta. Dan peristiwa yang ditangkap itu kan tanggal 29. Jadi ada dua perbuatan delik di sini, delik tindak Pada pidana. saat itu? Iya, yang pertama tanggal 27 kejadian almarhum Tina dan Eki. Yang kedua yang ditangkap itu tanggal 29-nya. Dengan apa? Dengan vonis penganiayaan dan menggunakan senjata penikam ataupun penusuk, dan vonisnya 1 tahun 6 bulan. Jadi di tanggal 29 ada jadi kejadian. Nah, diketahui itu setelah tanggal 31 digali oleh penyidik, terpidana ini menerangkan ada keikutsertaan daripada si Rivaldi ini pada tanggal 27-nya. Sehingga hakim pada putusan nomor 226 itu memerintahkan untuk digali lagi barang bukti tersebut untuk perkara tanggal 27. Begitu ceritanya. Jadi kalau dibilang Ibtu Rudiana menangkap Rivaldi itu tuh nggak benar, salah informasi. Karena dia 29 sudah ditangkap oleh Polsek Utbar. Tapi kalau gitu. misalnya Ibtu Rudiana diajukan untuk hadir dalam sidang, ini artinya welcome saja? Jadi begini, saya ingin sampaikan suatu asas hukum actori incambit probatio. Siapa yang menggugat ataupun siapa yang menuduh dialah harus membuktikan gitu loh. Ya. Artinya ini bukan beban kita, ini adalah beban terpidana. Gitu loh. Tidak ada korelasinya Rudiana bersaksi untuk terpidana karena dia sudah pernah dimintai keterangan dahulunya di Pengadilan Negeri Cirebon yang artinya sesuai dengan pasal 263 ayat 2 huruf H ya KUHP itu menyatakan apabila bukti yang sudah pernah diperiksa di pengadilan ya oleh hakim ataupun jaksa penuntut umum dan lain-lainnya itu bukanlah sebagai novum ataupun bukti baru. Nah, yang dikatakan novum itu adalah keadaan baru yang sama sekali belum pernah diperiksa. Baik. Gitu loh. Sehingga itu bukanlah novum. Jadi korelasinya nggak ada di situ gitu. Baik, nanti kita akan tunggu ya bagaimana proses selanjutnya untuk kemudian pengajuan PK dari Rivaldi ini. Kita akan tunggu juga dari langkah dari Ibtu Rudiana soal sumpah pocong ya kita akan tunggu nanti. Besok ya Besok katanya. katanya. Baik, terima kasih ya. Ya, Bang. semoga sangkanya Bang tidak Mita, jadi terima pocong kasih. gitu aja. Terima kasih Pak Pak Ariaso, Arianto, terima kasih juga Mbak Cindy Mbak juga terima Cindy kasih. Sembiring. Terima kasih semuanya. Dan